Baik, terima kasih nih. Aduh, kita ketemu lagi nih. Habis makan kue lebaran. Oh ya, masih suasana lebaran. Mohon maaf lahir dan batin kepada maaf lahir dan batin untuk teman-teman kita yang nonton. para pemirsa Selamat dimanapun Lebaran. berada. Kalau ada kata tutur kita yang mungkin kurang berkenan, kita tidak sengaja ya atau melukai, ya mohon maaf sekali lagi. Ya prinsipnya kita mempunyai niat yang baik untuk mengedukasi semuanya, Iya, tujuannya memberikan tetap informasi, motivasi, ya dan solusi. Itu yang paling penting. Oke, biasanya kan kamu pesan-pesan itu ada pesan-pesan. Oh iya iya, betul. jangan lupa Mbak Ica. Bener dong. Pokoknya semuanya yang nonton ini harus like, share dan nyalain lonceng notifikasinya. Iya biar dong. Gak, Oke. biar gak ketinggalan kan. Karena kita udah mulai aktif lagi nih. betul. Kita udah setelah- hampir vakum seminggu ya. Karena Habis kita mudik. Habis mudik. Habis mudik. Jadi kedepannya juga pasti akan banyak tema-tema yang lebih menarik. Betul pasti. Setiap harinya kita akan memberikan wawasan baru. Iya, jadi ini beliau ini setiap hari ikut podcast kita. Itu nanti CNN ya, dan yang lain Metro itu udah itu reporternya ya belum tentu itu saingan nanti. Jangan harus hati-hati ya Benar. itu reporter yang sekarang. Oke, anak sekarang pintar. Oke, apa lagi nih yang mau ditanya ini nih? Hari Oke, ini nih. jadi sebelum kita serius-serius banget nih Mas Raem, ini kan gak kerasa nih Lebaran udah seminggu. Udah seminggu. Udah seminggu. Tapi euforianya tuh kayak masih ada gitu. Iya, iya, Karena iya, kan iya. kita udah 2 tahun kan, Iya, 2 iya, tahun yang iya, lalu iya, kita nggak pernah Mudik. Lebaran, Iya, nggak iya, pernah iya, mudik. iya, iya, iya. Jadi kayak rasanya tuh kayak masih I left my heart in my hometown. Yes, Wah, betul. Hatinya selalu di kampung. Otak kita tuh belum siap kerja kayaknya. Belum siap aktif, tapi kita Iya. harus tetap produktif. Itu dia. Iya dah. Itu dia. Nah, apakah mungkin Mr. Aim mau membagikan pengalaman Lebaran atau mungkin mudiknya saat tahun ini kemarin? Oke, pengalaman. Pengalaman Lebaran ya saya nggak terlalu banyak karena saya jarang mudik. Oh, seperti di episode sebelumnya Iya. ya udah dibahas, betul. Saya sejak dulu ya itu satu waktu saya masih dinas Lebaran mayoritas ada di Medan. Oh. Ya, operasi, medan latihan dan segala macam. Setelah saya keluar ya, saya pensiun ya dari dinas ya, itu saya tidak pernah mudik. Kecuali sekali saja mencoba karena anak kepingin. Pak, kita ikut yuk mudik yuk. Tapi setelah itu sampai sekarang saya give up. Karena apa? Jakarta Solo. Macet. Iya itu 21 jam. Nah, Waduh. ya, bayangin. Eropa nyampe tuh Pak. Ya, itu nah Nyampe akhirnya LA. akhirnya ya saya sampai sekarang tidak pernah mudik di saat hari hanya Lebaran. Tapi setelah semuanya pada kembali ke tempat masing-masing, baru saya akan mudik ya mencari tempat-tempat yang kosong ya waktu-waktu yang kosong. Seperti itu. Jadi Jakarta kosong dong ya Pak? Ya waktu itu kosong. Jadi saya selalu menikmati Jakarta, menjaga rumah saudara-saudara semua itu yang kosong-kosong, yang pada mudik itu. Tapi iya sih memang best feeling itu saat Jakarta tuh kosong gitu. Waduh, enak itu. Enak kemana-mana enak. Bener. Cuma mohon maaf juga pada tutup saya. Iya kan? Penjualnya pada mudik semua. Bingung juga nih kita mau kemana Jakarta, mau guling-guling juga ngapain? Itu karena kosongnya itu sampai ada yang main sepatu roda loh. Sepatu roda yang jalan, ya, sepatu benar, roda. benar, Karena benar. kosong kan. Betul-betul. Nah, memang secara aturan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi melihat jalan raya kosong kayak begitu tergelitik Ya, kenapa juga. enggak? Itu ya. Karena itulah mungkin fasilitas untuk asiknya. sepatu roda juga mungkin belum Perlu banyak, dipikirkan, Pak. Betul. ya. Karena kan Untuk- kalau udah lewat pedestrian juga sekarang kan nggak nyaman kan Iya. kalau udah juga kadang-kadang Jadi, masih ada motor. venue-venue untuk olahraga ini memang Betul. harus kita tingkatkan lagi ya. Bener juga itu menjadi pelajaran yang bagus juga itu Iya, ke iya. depan ya. Atau mungkin itu bisa kita jadikan topik tuh nantinya. Oh, Di next, the next, oke. next episode. Iya, iya. Betul. Oke. Tadi Bapak sudah nyinggung-nyinggung macet nih Pak. Kemarin saya lihat juga di berita semuanya, jangankan untuk ke Jawa, ke puncak aja tuh berjam-jam. Luar biasa. Ini Iya. gimana ini Pak? Iya, Euforia iya. masyarakat bener-bener bantai deh macet, Iya, yang penting iya, gue pulang. iya, Ini gimana iya, tanggapan iya. Bapak? Ya menurut saya sih ya secara umum ya itu lebih bagus daripada tahun sebelumnya ya, yang dulu kan pernah banyak yang korban sampai meninggal Oh, dunia iya, ya. betul. Iya, 2019 kalau nggak salah ya. Iya. Itu atau 2020 ya, lupa ya. 2020 kita udah nggak bisa mudik Pak. Oh ya, Udah COVID kita. oh ya, berarti 2019. 2019 itu. Nah ini saya melihat tahun ini jauh lebih bagus Iya, daripada tahun betul, dulu ya. Itu walaupun ada kekurangan sana sini sifatnya minor. Iya. Ya itu wajar ya karena ini kan juga baru pertama kali mungkin
satu arah. Oh ya, kebijakan one way kebijakan ya. Nah, tapi ini di trial kelihatannya sukses ya, sukses. Nah, mungkin nanti ke depan akan dievaluasi lagi. Ya, kalau one way ya nanti macetnya, bottlenecknya ada di mana ya nanti akan ada solusinya lagi. Pemecahan lagi, mungkin mempermudah pembayaran tol dan lain sebagainya ya itu. Memang harus ada trial and error sih sebenarnya. Tapi terobosan untuk tahun ini ya yang sudah 2 tahun lebih ya kita nggak pada pulang bersama-sama ya sekian puluh juta orang, dan saya juga melihat tingkat kecelakaan menurun. Betul ya, Pak. itu saya melihat di berita kalau nggak salah tidak ada 500 korban ya, dulu sampai ribuan. Benar. Nah, seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja aparat itu semakin bagus, pemerintah semakin bagus ya. Karena kalau nggak salah juga kan mereka ada polisi itu juga naruh pos-pos pos-pos untuk lebaran itu. Jadi tetap untuk biar akses itu tetap terjaga keamanannya. Iya. Contoh untuk sanitasi, untuk sanitasi, toilet segala macam itu sudah dipersiapkan sudah aman. Baik. Jadi saya melihat saat ini saya cukup apresiasi ya, mengucapkan selamat ya, sukses kepada aparat kepolisian Departemen Perhubungan ya, dan aparat pemerintah serta Pemda ya, itu cukup bagus ya secara makro ya. Sudah luar biasa. Tapi saya juga mungkin orang benci macet di jalan, saya agak senang lihat macet pesawat Pak, karena pesawat ramenya juga luar biasa pada runway Pak. Bisa nunggu saya 1 jam. Saya pernah terbang sebelum pada saat COVID itu sepinya luar biasa Pak, dan kemarin itu macet. Saya yang saya agak senang sedikit walaupun kesel juga nunggunya. Airport aja macet banget. Jadi akhirnya yang kemarin secara bisnis ya itu income-nya itu kurang, bahkan mungkin sampai minus, sekarang surplus. Itu dia. Alhamdulillah. Panen. Alhamdulillah sudah bisa bangkit lagi lah. Jadi kita berharap juga dengan situasi seperti ini ya ekonomi akan lebih bangkit lagi. Benar. Ya moga-moga aja dengan situasi seperti ini ya masyarakat juga jangan lengah menjaga prokes kesehatan, karena kan penyakit nggak kelihatan. Kita nggak akan bukan berarti COVID-nya udah hilang kan ya Pak. Penyakitnya tetap ada loh. Ya tinggal bagaimana kita memproteksi diri. Nah, salah satu hal yang paling penting yang belum vaksin 3 kali, vaksin 3 kali, booster. Harus. Ya kan itu sekarang memperkuat daya tahan. Sekarang pemerintah memberikan booster di mana-mana loh. Benar. Nah, saya aja sampai ditawar-tawarin, Pak udah booster gratis lagi. Nah, ini kan yang luar biasa ya. Nah, ini juga saya harap masyarakat jangan menganggap remeh. Seakan-akan ini hilang. Nah, saya melihat di berita ya baru tadi ya itu tingkat pertumbuhan COVID rendah sekali. Nah, bahkan di Wisma Atlet hampir kosong itu. Di bawah 100. Alhamdulillah. Nggak tahu mungkin sekarang udah kosong kali ya. Jadi ini kan luar biasa. Dan penyakitnya pun saya juga pernah kena ya kemarin kan Omikron nggak terlalu parah, tapi jangan disepelekan. Karena setiap saat akan bermutasi. Itu virus ya kita yang kan kita nggak ngerti. Tahu. Benar. Dan contohnya sekarang di China. Itu di Shanghai itu malah meledak lagi kan. Nah, COVID-nya kan. Nah, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Namun demikian ada beberapa daerah ya yang masih dianggap rawan, itu tidak langsung pulang diberikan bekerja 100% kan. Iya, betul. Nah, ya kan itu. Jadi ASN itu masih mungkin, WFH. jadi istilahnya work from home, WFH, supaya ini istilahnya tidak menciptakan klaster yang besar. Klaster baru. Nah, jadi masa transisinya itu harus ada masa transisi sehingga kalau dia terdeteksi masih di klaster keluarga. Nah, jadi penanganannya mudah. Ya, masa karantinanya lebih mudah daripada klaster yang lebih besar di kantor atau di tempat umum seperti itu. Jadi hal seperti ini saya rasa pemerintah sudah semakin bijak ya, semakin pinter, semakin pengalaman. Jadi bagus sekali ya saya melihat secara umum. Ya. Berarti berkaitan dengan itu kan ya, Mr. AM. Jadi kan saat sekarang kan angka COVID ini sudah naiknya tidak terlalu signifikan. Nah, kemarin tuh sempat ada berita bahwa pemerintah itu sudah mentiadakan PPKM. Kemudian tahu-tahu ada berita lagi bahwa kita masih dalam PPKM level 2. Walaupun angka COVID kita nih setelah lebaran ternyata tidak naik signifikan. Kalau menurut Mr. Ain tanggapannya bagaimana tentang kebijakan pemerintah itu? Kalau saya setuju. Ya, karena apa? Kita tidak bisa atau jangan malah ya itu melepas sesuatu yang masih trial and error. Benar sih. Ini kan sudah 2 tahun lebih ya kita nggak pulang. Yang pulang mungkin udah berlipat-lipat, udah kangennya luar biasa.
Nah, jadi salah satu strategi ya yang untuk mencegah adanya ledakan lagi COVID dengan adanya PPKM, walaupun di level 2. Iya. Nah ini pembatasan untuk work from home ya segala macam. Saya rasa ini hal yang bagus banget. Benar. Pemerintah mungkin udah pengalaman ya kemarin-kemarin sehingga mengambil kebijakan ini ya dievaluasi, dan saya lihat sampai hari ini sudah pada masuk kantor juga ya, tapi tingkat untuk penyakit ya COVID ini ya bertambahnya juga rendah banget. Nah, jadi ini saya rasa hal yang bagus PPKM level 2 ini ya. Moga-moga setelah ini ya hilang PPKM lagi. Kita mengikuti negara-negara lain ya. Saya beberapa kali ini kan selama setahun ini saya juga keliling ke beberapa negara ya, baik di Eropa, di Timur Tengah ya, bahkan mungkin ke Amerika juga ya. Kita ini levelnya mereka udah semakin menurun terus kan. Mereka lepas masker kalau di luar ruangan, kalau di Amerika banyak yang hanya di dalam tuh. Di luar ruangan udah bebas lepas masker, di dalam ruangan memang harus pakai, apalagi di tempat umum ya seperti itu karena kan sirkulasi ya. Kita ini aja nih lepas masker kita kan sudah terus booster semua kan. Kita antigen, nggak apa-apa. Oke, Mbak Cynthia, Mbak Baby, apa lagi ini? Oh, ngomong-ngomong kalian pulang kemana? Saya ke Medan, Pak. Waduh. Saya ke Magetan. Horas. Saya Wong Jowo, saya ke Magetan. Mulai mana? Ke Desa Sambirembe. Kalau saya Medan kotanya sih. Kita masih di dusun ya, saya. Magetan itu Madiun ya? Madiun, Ibu kota saya Madiun. Oh, berarti kita saudara. Kalau di Madiun, Magetan, kalau tetangga pun saudara. Siap. Ibu saya lahir di Madiun. Ya. Baik, Pak. Kita membahas mudik lagi nih, Pak. Mudik itu biasanya banyak perantauan nih Pak datang. Ini apakah akan menambah pengangguran untuk di Jakarta sendiri, atau ini bagaimana menurut Bapak? Iya. Ini yang hal dari tahun ke tahun ya, setiap mudik Lebaran itu banyak yang membawa cangkingan baru. Itu dia. Bawaan baru. Karena mungkin merasa di Jakarta itu karena UMR-nya tinggi, jadi orang ya udahlah kerja di Jakarta aja. Nah, ini sudah saya kupas ya di episode sebelumnya ya tentang mudik ya. Betul. Jadi saya berharap ya bawaan baru ini cukup makanan, jangan temannya, oleh-oleh ya, saudaranya ya, yang sebenarnya di kampung ya, di tempat kita masing-masing itu bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan kalau kita kreatif. Betul. Hanya satu kok masalahnya, tumbuhkan kreativitas dan inovasi, ya. Itu banyak yang bisa kita kerjakan kan. Di episode sebelumnya kan kita sudah kupas itu panjang lebar bagaimana caranya. Tolong dilihat episode sebelumnya kan. Nah seperti itu. Jadi percaya dengan saya ya para pemirsa ya, itu di Jakarta ini ibarat cairan itu sudah jenuh. Ya, andai kata itu cairan gula, Anda kasih gula lagi diaduk, udah nggak bisa larut lagi. Benar. Artinya nggak ada tempat. Iya. Itu sudah terlalu crowded. Udah terlalu crowded. Itu bagaimana kemacetan luar biasa setiap hari. Itu. Itu. Jadi mau ditambah lagi. Itu. Jalannya tambahnya cuma sekian persen, ya itu penduduknya tambah banyak, berlipat-lipat. Ya, apalagi tambah lagi. Nah, jadi di Jakarta ini kalau nggak salah pagi siang saja atau siang malam itu perbedaannya hampir sekian juta orang kan. Betul. Itu yang dari luar Jakarta ya, yang di sekitar Jabodetabek itu kalau siang pada berdatangan ke Jakarta. Itu saya dengar-dengar bisa sampai 50%. Itu begitu malam kembali 50% lagi. Artinya kalau itu 20 juta ada itu traffic itu in out ya, manusia itu 10 juta hampir tiap hari. Betul. Ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, benar. Depok, itu dan mungkin sekarang udah bisa jauh-jauh lagi kan. Kan mungkin ada nanti angkutan yang lain. Nah, jadi di sini ya saya berharap kepada teman-teman yang sekarang masih ada di kampung yang janjian sama keluarganya membawa, ya jangan sengsara, malah lebih bagus yang bekerja di sini kumpulin modal untuk modalin yang di kampung. Betul, yang solusi itu kita Pak. Masing-masing. Solusi itu salah satu solusi yang efektif. Ya, itu akan lebih efektif. Benar. Sekarang kalau bawa di Jakarta, kos bayar. Belum tentu malah jadi orang lebih besar daripada kita berusaha di kampung. Belum tentu juga dapat pekerjaannya cepat juga. Benar. Betul. Pekerjaan juga ada susah sekarang mencari. Susah sekali, Pak. Ya, susah mencari. Belum lagi sikut-sikutan juga kan. Nanti ujung-ujungnya tabungan hanya habis untuk bayar kos-kosan. Living cost-nya. Nah, ya kan tabungannya habis,
pekerjaannya belum dapat. Iya. Itu ujungnya malah tambah sengsara kita. Coba kalau tabungan itu kita untuk modal yang ada. Kampung itu bukan berarti sekarang ini saya melihat ya. Contoh saya pulang ke Solo. Solo itu sekarang udah bukan kampung. Betul. Itu. Iya. Itu. Yang dulu saya main di sawah, sawahnya udah jadi rumah. Nggak ada. Benar. Udah kagak ada sawahnya. Iya, betul. Itu. Jadi saya dulu benar-benar menikmatin suasana itu di sawah, di sungai itu. Saya masih bisa cari burung pakai ketapel. Sekarang burungnya kagak ada. Jadi sekarang udah bukan kampung lagi. Ya, jadi saya rasa di tempat kita masing-masing ya, asal kita masing-masing. Kalau kita mau kreatif, kita mau inovasi, ya buka usaha apapun nggak ada susahnya kok. Bener, even kayak di kampung saya nih ya Pak, di dusun Sambirembe nih ya, desa, udah ada wifi. Jadi kan kalau kita buka usaha di situ sudah bisa mengakses udah sosial media, bisa mengakses sosial media, mempermudah pekerjaan kita juga. Sudah ada wifi tuh di kantor kecamatan tuh, luar biasa. Kalau Madiun itu yang paling saya suka satu, apa? Brem. Pecel Madiun sih Pak. Oh ya pecel ya. Wah, tapi pecel Madiun bremnya best. ini loh, Bremnya juga enak. Kalau pecel itu saya kan nggak begitu suka pedes ya. Oh iya. Sambelnya kadang-kadang sambel setan tuh Iya pedesnya. betul. Madiun pedas betul. Tapi happy banget makannya cuma sama nasi, sambal pecel sama tempe. Udah komplit itu, udah komplit. Enak banget. Tapi kalau brem Madiun itu enak. Iya, brem kecut-kecut juga enak itu. benar. Jadi kembali lagi ya seperti itu. Kalau kita sekarang ke kota besar, ya bekerjalah aja yang sudah bekerja. Jangan bawa lagi sanak saudara, teman segala macam. Dengan dijanji-janjiin lagi. Itu kadang-kadang nih, itu kan kita ini kepingin hebat kerja di Jakarta, udah menunjukkan ke negara ke tetangga kita, ke sanak saudara, teman seakan-akan kita udah sukses, ya. Jangan diberi sesuatu yang fata morgana. Itu dia Pak. Nah, sementara di sini memang UMR-nya mungkin tinggi ya. Itu dari daerah lain. Tetapi living cost-nya, biaya hidupnya juga tinggi. Ya dan ini udah jenuh gitu loh. Katakanlah kemampuan kota ini hanya sekitar itu belasan juta, sekarang udah 20 juta. Ya jadi sudah sangat-sangat crowded ya. Jadi kembali lagi tidak hanya di Jakarta ya, di kota-kota besar lainnya ya, yang kembali ke Surabaya, yang kembali ke Medan, yang kota-kota lain jangan membawa sanak keluarganya. Lebih bagus uangnya ditabung untuk modal sanak keluarga yang ada di tempat sana, kampung masing-masing, sehingga seluruh Indonesia ini akan kuat, makmur. Ya, itu Pak. Ada internet ya, seluruhnya nanti akan punya internet. Ya, yang speednya ya sama dengan kota-kota lain. Inilah namanya pemerataan pembangunan. Yang meratain siapa ya? Ya rakyatnya. Pemerintah memberikan fasilitas. Kan seperti itu. Tapi mindsetnya harus dirubah. Bahwa seluruh kota dimanapun, kalau kita mau kreatif dan inovasi, kita bisa mendapatkan income lebih besar daripada yang ada di kota. Belum tentu. Nah, jadi kalau kita beranggapan tempat kita kecil itu salah. Kan begitu kan. Padahal tempat kita ini punya potensi kolam besar. Nah, dan banyak kesempatan loh ya. Contoh pokoknya di kota-kota seperti saya ya, kalau saya mau bicara di Solo, itu kesempatan mencari kerja, peluang membuka peluang kerja lebih banyak daripada di Jakarta loh. Bener. Itu dia. Ya karena apa? Lahannya masih tersedia luas. Ya, living cost-nya, biaya hidupnya murah. Itu teman-teman itu masih bisa diajak untuk gotong royong. Itu kalau di tempat kita kan nggak bisa gotong royong. Itu benar nggak? Antar itu tetangga kadang-kadang juga jarang ketemu. Gitu. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa kita kerjakan daripada kita di kota besar dibandingkan kita di kampung. Benar. Nah, tapi kalau kita sudah terlanjur di kota besar dapat pekerjaan, ya sudah nggak ada masalah. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, ya berbuat yang terbaik, nggak ada masalah, berprestasi lah, nggak ada masalah. Tapi itu tadi sekali lagi jangan membawa teman-teman kita, sanak saudara kita hanya untuk diiming-imingin bekerja di kota besar. Tapi sebenarnya tuh kayak kalau dipikir-pikir ya sebenarnya sama aja gitu loh dengan UMR kita misalnya di Jakarta, dengan kehidupan di Jakarta. Sebenarnya sama aja pengeluarannya. Betul. Angkanya kalau saya secara pribadi ya, patokannya itu sebenarnya bukan UMR. Patokannya itu adalah kesempatan apa yang bisa kita buka bila kita di kota atau di tempat daerah kita masing-masing. Sekarang setelah saya pengalaman seperti ini ya, dan ini kan harus saya tularkan kan. Betul. Nah, jadi kenapa kadang-kadang kita di ya bahasanya dalam tanda kutip kampung kita masing-masing ya, itu seakan-akan kita ini mimpi terus mau cari kerjaan
di kota besar. Karena apa? Kreativitas dan inovasi kita untuk membuat niat di kampung ini kagak ada. Yang ada hanya melihat teman saya si A, si B, si C. Rumput tetangga. Nah, kerja di kota besar, itu di Surabaya, di Jakarta, di mana ya, di Medan atau di Bandung, Semarang. Itu dia kok kelihatannya enak. Nah, kan begitu kelihatannya. Padahal kalau kita mau inovasi dan creativity, itu apa yang kita kerjakan di tempat kita itu bisa menghasilkan lebih daripada teman-teman kita yang kerja di kota. Berapa sih UMR di kota? Oh, ayo kita cari di kampung. Itu di kampung mungkin ternak ini, ternak itu, ya buat kerajinan ini, kerajinan itu. Katakanlah menghasilkan 200.000 aja satu hari, itu bukan suatu hal yang susah. Itu kalikan sebulan 6 juta, udah lebih daripada UMR Jakarta. Ya kan? Contohnya kalau misalnya kayak kita bikin tenda pecel, nasi pecel gitu kan, kita buat usaha di kampung, buat satu dulu, nanti punya 3-4 warung, itu lebih banyak penghasilannya daripada kita kerja jadi di Jakarta. Apalagi sekarang ada online kan, pemasaran. Bisa dari mana-mana marketing. Itu marketing, aduh enak banget. Jadi kembali lagi, manfaatkan fasilitas yang ada ini ya, itu untuk kita berkreativitas di tempat kita masing-masing. Nggak perlu kita jauh-jauh. Itu ninggalin orang tua, apalagi orang tua dalam keadaan sakit kayak udah sepuh kayak itu hanya ditinggal untuk cari kerja gitu. Setelah itu kerjanya nggak dapat malah orang tua jadi mikir itu lah kan complicated jadinya ya kan. Nah jadi kembali lagi saya menghimbau ya, marilah kita bekerja dimanapun tempatnya, di kampung, di mana segala macam, jangan membawa teman untuk seakan-akan di kota itu lebih bagus daripada di kampung seperti itu. Itu Mbak, udah berapa menit kita ngobrol? Sudah cukup lama ya Pak. Baik, kalau gitu untuk menutup nih perbincangan kita, kalau dari Mr. AM ada nggak sih detail-detail harapan gitu untuk kedepannya, untuk perihal PPKM kah atau mudik, untuk mungkin untuk pemerintah juga dengan kebijakannya saat ini, apakah Mr. AM punya harapan untuk itu? Oke, ya harapan kita semuanya kembali normal. Tahun depan tidak ada COVID ya Pak. Normal itu artinya ya penyakit itu semuanya bisa kita tanggulangin ya. Itu dan kita kembali seperti kehidupan biasa. Tapi ada satu sisi ya yang saya melihat, kan kadang-kadang setiap krisis apapun itu menghasilkan penemuan-penemuan baru. Menghasilkan sesuatu yang jauh lebih sehat. Dan ini benar dengan adanya COVID kemarin. Ya kan? Ini contoh, kamu masuk tempat parkir aja. Dulu nggak keluar. Sekarang touchless. Lift juga gitu. Jadi lebih kreatif loh. Betul. Akhirnya teknologi lebih maju kan. Sebelumnya nggak kepikiran ke situ ya Pak. Nggak kepikir kan. Betul. Nah itu jadi hal begini ya kita ambil positifnya juga. Itu. Kemudian kehidupan sehari-hari itu yang kita selama ini malas nyuci tangan ya, makan asal aja gitu. Nah, padahal kalau kita cuci tangan ya, makan bersih ya, setiap saat pakai masker, itu tidak hanya mencegah COVID saja, tapi juga mencegah penyakit lainnya. Ya, contoh diare, kalau kita banyak pakai masker, itu mungkin mencegah ispa, paru-paru, debu, alergi. Ya, kalau kita cuci tangan, tidak hanya mungkin COVID aja yang kita cegah, diare ya, dan penyakit-penyakit lainnya kan, yang kita kan nggak tahu kuman kan. Akhirnya kan Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kita kembali dengan adanya COVID. Jadi banyak juga hal positifnya dari COVID ini. Ya. Jadi berterima kasihlah dengan yang namanya Omikron. Ini Om yang paling ada baiknya juga. Ada baiknya juga. Jadi om-om yang paling itu menakutkan dan ada itu manfaatnya itu betul, ya COVID ini ya. Jadi kita ambil positifnya aja. Benar. Berarti kan there is always a rainbow after cloud storm, kan? Berarti selalu ada hikmah baik di balik dari semuanya. Ada pelangi ya. Betul. Di balik hujan. Di balik hujan. Baik kalau begitu. Oke, Mr. AM. Jadi bentar, sebelum ditutup ngomong-ngomong, aku menemukan salam solusi loh. Apa nih? Apa itu? Kita belum di briefing nih. Iya. Apa ini Pak? Jadi kalau kita mau akhirin ada salam solusi. Apa itu? Gimana? Ini solusi. Begitu. Solusi. Ini. Pertama begini dulu. Begini itu artinya masalah. Iya, masalah. Setelah itu solusi. Jadi selesai. Solusi. Oke, sekarang kita salam solusi. Nanti
Nanti tolong dikasih efek ya. Oke, terima kasih kepada pemirsa semuanya ya. Sekali Iya. lagi mohon maaf lahir batin ya untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ya, Terima oke. kasih sudah terus menjadi penonton setia di Jangan YouTube kita. lupa subscribe. Betul, Oke. lupa subscribe, Terakhir, like. salam solusi. Salam solusi. Next time we'll do better. Yes, we will. Terima kasih. Terima kasih.